Selamat siang. Perkenalkan saya Aziz, satu-satunya perwakilan TI di Indonesia saat ini. Saya akan membawakan Logic Portfolio Overview. Karena slides-nya banyak, sekitar 50 slides dan saya punya 30 menit, jadi mungkin saya percepat sedikit-sedikit. Nanti kalaupun ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau ke FAE kami. Oke, di sini beberapa logic portfolio kami. Ya, di sini kita sebenarnya punya portfolio logic devices-nya 13.000 plus part number. Kita salah satu yang terbanyak. Jadi kita punya buffer, drivers, transceiver, logic, flip-flop, latch, register, TPLD, kemudian especially logic. Oke, jadi kita pengen menjadi yang terpercaya dan standar logic product di setiap customer. Jadi kita punya hampir di setiap board customer yang develop pasti kita ada parts TI di dalamnya. Oke, jadi kita dari memastikan dari delivery kita ready, sourcing, portfolio, roadmap kita juga panjang, dan semua device-nya kita tersedia di TI Store. Walaupun kita punya Aero sebagai authorized distributor, kalau mau harga kita lebih kompetitif, tapi kalau untuk let's say hanya butuh untuk sampel 100, 1000 atau bahkan di bawah 100 bisa lewat ti.com. Mudah, itu online kita. Oke, di sini kita logic family-nya yang di bawah 3 channel CMOS. Ini beberapa family-nya di sini. Kita punya banyak sekali, dan ini feature-featuresnya yang kita punya dari AND gates, D-type flip-flops, NOR, XOR, dan lain-lainnya. Ini untuk yang 3 channel lebih. Hampir sama yang seperti tadi, cuman kita ini specialitiesnya di sini butuh high speed atau wide supply voltage range. Jadi depends dengan kebutuhan, kita punya berbeda-beda family-nya. Nah, jadi beberapa feature singkat yang tadi itu kita punya open drain outputs, TTL compatible inputs, Smith Traeger I/O feature, ultra high speed AUC, voltage translation, HH input clamp diode, dan no output at startup. Kemudian ini dari produk logic kita, ada dual footprints. Jadi dari dual footprint ini kita bisa desain lebih fleksibel. Jadi di ukuran board yang sama kita bisa lebih fleksibel, terus bisa di replace dengan device yang sama fungsinya tanpa harus putar-putar boardnya. Lalu untuk mitigate supply challenge selama produksinya. Ini contoh aja dari lebih dari 3 channel leaded package dual footprint. Jadi 57% lebih kecil dibanding TS-SOP package untuk SOT di YY. Ya, seperti ini konfigurasinya. Kemudian ini untuk 3 channel lebih leaded dual footprints seperti ini. Jadi 35% smaller dari PWM package. Ini untuk di bawah 3 channel leaded dual footprints.
Jadi untuk DCK 46% smaller dari DBV, and then DCU ini 45% lebih kecil dari DCT. Ini untuk leaded to unleaded dual footprints, ya kecil sekali sebenarnya. Ini contoh dari leaded package-nya dari SOIC ke TSSOP, SOT, VSSOP yang menggunakan pin. Oke, ini untuk family dari SOT 23 tin DIY 14 sampai 16 pin package seperti ini konfigurasinya. Kemudian untuk yang ini VSSOP package DGS 20 pin package dengan konfigurasi seperti ini juga. Kemudian ke low voltage CMOS, we have logic dengan part number SN74LVC series. Key feature-nya itu operating di 1,2 logic level, kemudian high drive strength, low propagation delay. Application-nya untuk ada servo drive, enterprise machine, wired networking, infotainment, and appliances. Benefitnya itu wider functional voltage sampai ke 1,2 volt dan drop-in QFN packages. Ini untuk yang advanced CMOS SN74 AC dengan feature input 3-state output, peak drive strength 75 mA, average drive strength-nya 24 mA, low propagation delay juga. Application-nya cocok untuk buffer register, defense, aerospace, programmable logic controller PLC, dan I/O ports. Kemudian untuk yang advanced CMOS with TTL compatible input, kita punya SN74 ICT, tentunya dengan TTL compatible input sampai 3 state output, peak drive-nya 75 mA, kemudian average drive strength-nya 24 mA, low propagation delay-nya typical di 7 nanosecond. Cocok untuk aplikasi buffer register, defense, aerospace, PLC, sama I/O ports. Ya, ini untuk HCS family-nya, new release. Kita punya 7 devices. Lalu ini multi-gate dengan voltage translation capabilities. SN74LV XT cocok untuk aplikasi di portable application, telkom, server, PC, notebook, personal electronics. Ini beberapa contoh use case dari logic. Jadi di sini sistemnya jadi slow atau noisy signal. Nah, kemungkinan itu kita harus correcting slow noisy signalnya dengan schematic seperti ini. Recommendation parts-nya kita punya 2 part seperti ini. Nah, ini mungkin nanti technical, kalau misalkan ada pertanyaan pun bisa didiskusikan dengan FAI kami. Ini kemudian untuk signal routing issues. Does your system have a multiple error signal that need control a single action? Di kemungkinan bisa jadi dari combining error signal dan yang lain sebagainya. Kemudian ini untuk signal integrity issues. Ini contoh case-nya untuk I/O count issues and clock timing issues. Jadi sistemnya butuh output yang lebih. Jadi mungkin kita harus tambahkan number of outputs-nya dan yang lainnya juga.
Oke, ini ke TPLD atau TI Programmable Logic Devices overview. Ya, jadi family of integrated circuit leveraging TI's logic or analog expertise by integrating multiple digital logic and analog signal circuit into a single package. Jadi dari single package ini punya beberapa function. Jadi di sini TI logic investment lebih ke discrete and TPLD dibanding CPLD and FPGA. Oke, dari TI PLD combine sampai 40 digital and analog logic elements. Jadi bisa 94% reduction of the solution size compared to discrete solution, so lebih kecil boardnya. Kemudian juga lower bill of material. Kemudian untuk challenge-nya limited packaging, we punya hanya beberapa macam package. Kemudian untuk spek otomotif juga industrial application varian kita tidak sebanyak yang family lainnya. Tapi kita di sini punya sudah ASU K100 qualify, 92% lebih kecil dari solusi yang sebelumnya. Kemudian support extended temperature sampai dari minus 40 sampai 125 derajat, cocok untuk otomotif. Kemudian juga 50% less power dan competing devices yang ada di market saat ini. Jadi untuk desain atau menggunakan TPLD development dari evaluation, kemudian customization, prototyping, pre-production sampai production kita juga bisa support di sana. Ini beberapa benefitnya yang tadi sudah disebutkan juga, reducing PCB-nya sampai 90%. Kemudian juga impact-nya ke fewer device to purchase, stock, store and place, jadi lebih sedikit komponen, lebih sedikit BOM cost-nya tentunya. Kemudian untuk easy custom to meet multiple use case application. Dan develop multiple customized solution, free programming juga dari TI. Berikut common use case-nya untuk TPLD. Jadi clock generation, PWM generation, analog comparators, delay generation, power sequencing, and logic function. Untuk power control, use case-nya, devices and circuit may need specialized power-up sequencing to ensure proper operation and without damage. Benefitnya kita punya a very short startup time and start operating in the program configuration with no booting required. Jadi skematiknya seperti ini. Kemudian untuk application timing, flexibility-nya. Use case-nya a different portion of a design may need clocks of a different frequencies of signal to be delay. Benefitnya punya trim internal oscillator, allowing for more control frequency generation than RC circuit. Kemudian untuk PWM generation, devices and circuit may need to be enabled for varying amount of times. Kemudian benefitnya itu configurable logic of TPLD allow for specific requirements to be met with a single device. Kemudian untuk bisa untuk voltage monitoring and then parallel application. Berikut family dari TPLD-nya. Ada 3 part number di sini. Kita punya packagingnya QFN, SOT, and VSSOP. Ya, ini untuk
TPLD 801. Kemudian ini TPLD 1201 yang sudah dipersingkat tadi di slide sebelumnya. Oke. Nah, ini power sequencing discrete logic versus TPLD. Jadi kita bisa lihat di sini komparasinya kalau pakai discrete part numbernya banyak komponennya, sedangkan kalau pakai TPLD kita hanya pakai satu aja. Kemudian juga dari schematic diagramnya lebih simple. Jadi secara keseluruhan untuk bom bisa reduce sampai di 80%. Area reduce-nya bisa sampai ke 94%. Kita juga punya evaluation modulnya EVM untuk TPLD untuk bantu development-nya. Dan kita pakai Interconnect Studio yang bisa kita support free juga. Nah, ini yang tadi packaging-nya itu ada VSSOP, QFN sama SOT. Oke, ini lebih ke API suite. Jadi kita juga bisa support eventually ke depannya direct business antara TI dan customer, tapi saat ini memang masih on process. Jadi API itu application program interface. Jadi functionnya itu untuk customer to access informasi dari ti.com, mau itu harga, mau itu backlog, maupun semua technical information. Jadi tadi di awal direct informasi ke kita kalau ti.com itu salah satu yang paling powerful untuk websitenya. Jadi kita di dalam itu kalau mau beli sampel kita bisa beli di situ, semua technical information di situ, sampai ke reference design juga ada semua di dalam website tersebut. Ya, jadi ada perbedaan sedikit antara API kita dan ADI. Jadi kalau API itu lebih ke bidirectional, development effortnya juga nggak seberat itu kalau pakai ADI. Jadi sistem ini mungkin ke depannya beberapa customer kita di luar itu udah bisa by sistem ERP itu ngelink dengan TI. Memang untuk di Indonesia belum ada, tapi di luar sudah dimungkinkan gitu. TI Store itu masuk ke dalam sistemnya customer. Jadi kalau mau load order itu sesimpel dari sistemnya customer, itu bisa nge-link ke kita, bisa tahu informasi harga, stok dan yang lain-lainnya. Ya, jadi untuk KPI dibagi dua, information sama ordering. Untuk yang sekarang di Indonesia kita ya sudah bisa untuk yang information, jadi dari commercial details, harga, yang lain-lainnya, quality, documentation, parametric atau datasheet juga. Nah kalau untuk yang ordering memang belum saat ini, tapi mungkin kita nggak tahu beberapa waktu ke depan. Jadi TI Store, API Suite dan Backlog API. Jadi bisa dari kita quote, order management, shipment, financial, sampai ke remittance, advice, itu by system. Kemudian untuk yang TI Store itu lebih penggabungan atau advance dari ti.com itu sendiri. Ya jadi ini cara kita gimana nge-link antara API dari customer dan sistem kita. Ya, ini mungkin yang kompetitor kita belum ada yang sampai mungkin belum ada yang sejauh ini. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, kalau technical mungkin nanti dari tim saya bisa bantu jawab. Mungkin kalau dari TI Store atau API saya bisa jawab. Jadi kalau
TI Store itu seperti Shopee atau Tokopedia gitu. Jadi mungkin beberapa customer atau partner pernah coba beli dari online seperti Dijiki, Mouser, dan yang lain-lainnya. Nah, kita punya TI.com, internal platform, harga kita lebih kompetitif, kemudian juga pembayaran juga udah bisa pakai rupiah. Itu yang membedakan dari online marketplace yang lainnya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih.